Wow, 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 ciao, a tutti, amici. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, gimana sahabat Bung Bob? Kita mau bahas apa nih? Jadi sekarang ini kan paling banyak kan berita-beritanya itu kan tentang Inzaghi, tentang tim, kan banyak sekali gitu loh. Nah, sekarang kan manajemen juga akan ada pertemuan dengan Inzaghi itu besok ya. Nah, khusus hari ini gue mau bahas salah satu adalah berita-berita baik lah ya. Karena kenapa? Dengan berita-berita baik itu kan pasti menyemangati kita pede bahwa Inter akan bangkit gitu loh. Nah, salah satu yang berita yang terbaru itu ya sebenarnya nggak terbaru juga sih sebenarnya. Tapi kalau dilihat kemarin si Lukaku kan sudah mulai udah mulai fit ya. Dia sudah berlatih sendiri. Terus kemungkinan minggu depan si Lukaku ini akan join dengan tim gitu loh. Ini kan ada gua baca ini di Sempre Inter bahwa Lukaku sudah siap untuk kembali ya. Semoga aja kalau dengan ada tambahannya Lukaku, penambahan tenaga baru, striker juga gitu loh. Nah, ini akan menjadi bantuan buat Inzaghi gitu loh. Terus yang kedua, sahabat Bung Bob, itu berita yang satu lagi adalah bagaimana Hakan sekarang juga berlatih sendiri. Nah, dia lagi mengejar kebugaran fisik dia, terus supaya cederanya itu bisa sembuh gitu loh. Tapi memang belum ada 100% kemungkinan dia bermain waktu lawan Roma. Tapi sudah ada progres yang bagus gitu loh. Nah, semoga aja lah kalau misalnya Hakan masuk, Lukaku masuk. Karena kenapa? Kita kan udah pasti akan kehilangan Brozovic yang udah kena akumulasi kartu gitu ya. Udah kena kartu 5 kartu kuning gitu loh. Nah, itu. Nah, terus satu lagi sahabat Bung Bob. Sahabat Bung Bob tahu ya bahwa mantan pelatih Empoli itu kan yang melatih Aslani ya. Bahwa dia senang sekali dengan Aslani. Ya, dia juga nggak mungkin lah Aslani itu akan langsung bermain di tim utama gitu. Nah, itu yang perlu kita sadari sahabat Bung Bob gitu loh. Kenapa? Karena memang Aslani ini kan memang diplot untuk penggantinya Brozovic gitu loh. Nah, kita berharap nanti di Roma, waktu lawan Roma, Inzaghi menurunkan Aslani gitu loh. Karena Brozovic kan cedera akumulasi ya. Nah, sahabat Bung Bob, jadi kalau bisa ya Aslani main ini akan lebih baik gitu loh. Jadi benar-benar istilahnya dengan berkah sebenarnya harusnya buat Aslani dan Inzaghi udah mulai harus berani memainkan si Aslani gitu loh. Kenapa? Karena Aslani kan sahabat Bung Bob tahu bagaimana penampilan dia di musim lalu di Empoli. Ya seperti yang pernah gua bahas bahwa penampilan dia daya jelajah dia itu hanya kalah dengan Brozovic musim lalu gitu loh. Nah, musim ini dia nggak bermain sama sekali, cuma 30 menit ya dalam 3 pertandingan gitu loh. Artinya ini kesempatan buat dia gitu loh. Nah, ini kesempatan juga buat Inzaghi gitu loh. Nah, itu ya. Terus tadi gue baca juga ya, itu ada kalau sahabat Bung Bob tahu dong, Dalmat ya. Stefan Dalmat ini kan mantan pemain Inter ya, midfielder dari Prancis. Dia bilang begini, we have to support and have faith in Simone Inzaghi and not forget what he's accomplished. Jadi artinya maksud dia istilahnya kita harus mensupport dan harus yakin terhadap Simone gitu loh. Dan jangan lupakan apa yang telah dia capai gitu loh. Jadi benar banget gitu loh. Jadi kita nggak bisa melupakan Inzaghi walaupun sekarang banyak bergema di sana si Inzaghi out gitu lah. Nah, terus satu lagi sahabat Bung Bob ya. Si manajemen juga sudah menetapkan ya kemarin kalau nggak salah Marotta sudah nelpon Inzaghi, kemungkinan besok mereka akan bertemu gitu loh dengan manajemen. Nah, artinya si manajemen ini masih percaya sama Inzaghi, cuman ya tetap aja manajemen itu akan mempertimbangkan bagaimana nih Oktober nih ya yang namanya klub kan pasti pengen merauh poin dalam pertandingan gitu loh. Nah, kalau tidak ada perkembangan 1 bulan ke depan ya kita nggak tahu ya manajemen mau melakukan apa, kita nggak tahu, tapi ya kita bisa prediksi lah kira-kira seperti apa gitu loh. Kan di klub-klub besar kan seperti itu, kalau tidak ada perubahan-perubahan yang terjadi akhirnya ya udah, akhirnya itulah terjadi yang namanya terjadi pergantian pelatih kepala gitu loh. Nah, itu yang terjadi gitu loh. Nah, semoga aja
Simone Inzaghi bisa mendapatkan kepercayaan diri. Terus juga gue baca tadi dia juga akan ada merubah pola-pola strateginya. Cuman gue mau bacain dulu satu ini buat sahabat Bung Bob ya. Ya, ada yang gue baca yang sangat menarik juga kalau menurut gue ya. Nggak tahu kalau sahabat Bung Bob menarik nggak menurut sahabat Bung Bob. Jadi gini loh. Jadi istilahnya di dalam kepelatihan era kepelatihannya si Inzaghi ini kan memang dari musim lalu dengan musim ini ada perubahan. Nah, perubahan-perubahan apa aja yang terjadi? Inilah yang terjadi gitu. Jadi ini salah satu ya. Ini ada di TV Itali melaporkan bahwa tidak ada manajemen lagi ya, bahwa tidak ada pemikiran serius yang diberikan oleh manajemen Nerazzurri untuk memecat si Inzaghi, meskipun ada pembahasan yang berlangsung di balik layar dan mencoba untuk mengubah bentuk tim. Nah, rekor 4 menang 3 kalah di Serie A dan 1 menang 1 kali kalah di Liga Champions sudah cukup mengarah pada beberapa pertanyaan apakah Inzaghi adalah calon yang cocok untuk tetap menjadi pelatih yang sama. Namun para direktur klub tidak setuju dengan sentimen itu karena mereka merasa bahwa mereka harus menunggu dan melihat bagaimana periode setelah jeda internasional berkembang sebelum ada alasan bagi mereka untuk kehilangan kepercayaan terhadap Inzaghi gitu loh. Jadi ya inilah peluangnya Inzaghi selama 2 minggu ini, dia harus bekerja keras dan menemukan apa nih yang dia harus rubah gitu loh. Itu kan sahabat Bung Bob. Nah, terus ini yang paling menarik juga ini. Inter ini kan kehilangan 9 poin ya. Nah, ternyata di eranya Juventus itu juga terjadi di 2015 ya, itu pelatihnya Antonio Conte juga. Nah, pada tahun 2020 juga dan tapi 2015 dan di 2020 yang terjadi adalah memenangkan Scudetto. Nah, ini kita mau, ini menarik kalau menurut gua ya. Jadi artinya kita nggak boleh pesimis juga dengan dengan apa yang terjadi dengan Inzaghi gitu loh. Bahwa ya istilahnya nih menurut surat kabar berbasis di Milan itu Corriere della Sport, Corriere della Sera yang mengapati persamaan dengan permulaan musim bagi kedua belah pihak, menyarankan bahwa Nerazzurri harus belajar dari mereka cara untuk mencerna perjuangan awal dan menjadi lebih kuat. Nah, ini pelajaran buat Inzaghi. Inter 3 kekalahan dari 7 pertandingan pertama hampir tidak terlihat seperti catatan favorit juara. Meskipun mereka bisa menunjukkan bahwa Juventus telah memiliki rekor yang lebih buruk pada awal kampanye 2015-2016, Juventus tampaknya akan berakhir karena mereka tidak hanya kalah 3 kali, gagal dalam pembukaan 2 pertandingan melawan Udinese dan Roma, serta kalah dari Napoli, tapi juga melawan Chievo, Verona, dan Frosinone ya. Nah, catatan menyedihkan hanya 8 poin dari 7 pertandingan ini dipandang sebagai krisis bagi para juara bertahan saat itu. Tapi mereka kembali melewati musim untuk memenangkan gelar dengan margin yang signifikan. Sementara Inter 12 poin juga sama setelah 7 pertandingan seperti yang mereka alami pada tahap sama di 2020-2021 ketika mereka kehilangan 1 dan menggambar 3 di periode yang sama. Pelatih Nerazzurri Antonio Conte menemukan rumus untuk memperbaiki kapal yang sama seperti Max Allegri pernah di Juventus 5 tahun sebelumnya, dan sekarang itu sampai ke Simone. Semoga aja Simone Inzaghi bisa meniru apa yang terjadi di Juventus di 2015 dan Antonio Conte di 2020, bahwa ini bukan kiamat sahabat Bung Bob. Artinya Inzaghi masih punya peluang untuk bangkit dengan timnya. Sahabat Bung Bob, percaya nggak? Nah, yang paling penting adalah Inzaghi PD-nya kenapa? Karena manajemen tuh masih percaya sama dia, masih memberikan kesempatan untuk Inzaghi untuk membenahi tim ini gitu loh. Jadi, nah yang membantu kita seperti gua juga bilang sebelum-sebelumnya bahwa ya kita masih 7 pertandingan gitu loh, masih ada 31 pertandingan. Ini maraton gitu loh. Nah, cuman satu hal yang perlu gue digaris bawahi sahabat Bung Bob, bahwa memang ya ini banyak sekali terjadi ya. Jadi biasanya klub-klub besar yang di awal-awal musim mereka jeblok itu memang rata-rata untuk bangkit itu susah ya, kecuali kayak Juventus tadi sama si Antonio Conte ya waktu di Inter 2020 gitu loh. Nah, contoh Chelsea kemarin juga begitu, belum bangkit akhirnya pecat pelatih.
Di Arsenal juga dulu Arteta, tapi manajemen mereka mempertahankan Arteta. Nah, sampai sekarang kan kita udah tahu seperti apa Arsenal. Nah, semoga aja Inzaghi bisa bangkit dengan situasi seperti ini. Jadi di akhir musim kita bisa mencapai Scudetto, bahkan berbicara banyak di Liga Champions gitu loh, sahabat Bung Bob. Semoga aja kita doakan Inzaghi mendapatkan solusinya yang terbaik buat Inter, sahabat Bung Bob. Nah, ini juga ada catatan menarik buat dari Simone Inzaghi. Bahwa istilahnya gini loh, kata Inzaghi ya. Jadi Inzaghi bilang begini, jadi media-media Itali, Simone Inzaghi punya ide-ide untuk perubahan taktik untuk Inter dengan Romelu Lukaku dan Robin Gosens gitu loh. Kenapa? Ya, sahabat Bung Bob tahu ya, sudah 8 bulan Robin Gosens di Inter, tapi dia belum mendapatkan jam bermain yang dia harapkan gitu loh. Nah, itu juga pasti mempengaruhi psikologisnya dia, kepercayaan dirinya dia gitu loh. Kenapa dia belum dikasih juga kesempatan? Nah, kita juga tidak boleh menyamakan bahwa si Gosens ini tidak sama gaya bermainnya dengan Perisic, sahabat Bob. Jadi ya semoga aja nanti kalau memang Inzaghi mau merubah taktik ya bagus lah ya. Walaupun dia tetap dengan 3-5-2-nya, mungkin pergerakan pemain, karena kenapa? Jarak antara pemain tengah dengan belakang itu kan terlalu jauh gitu loh. Karena ada perubahan strategi, karena lebih banyak menarik si Brozovic ke depan gitu loh. Kalau di musim lalu kan Brozovic kan tetap di belakang, di tengah, jarang dia mau ke kotak penalti gitu. Nah, itulah perubahan-perubahan yang terjadi di musim sekarang, sahabat Bung Bob. Nah, terus ini juga pelatih Simone Inzaghi siap untuk memperkenalkan beberapa taktik kepada tim setelah kembali dari international break dengan penekanan lebih pada mempertahankan mendalam dan serangan balik. Jadi pertahanannya lebih mendalam, mungkin kayaknya biasanya kan terlalu maju nih, mungkin agak ditarik ke belakang beberapa meter, seperti itu yang gua baca tadi di Sempre Inter gitu, sahabat Bung Bob. Semoga aja ya. Jadi Inzaghi dengan dengan manajemen yang sudah mensupport dia, tinggal bagaimana nih mendapatkan ide-ide apa ya, seperti dia bilang di sini ya, bahwa dia punya ide dan semoga aja ini bisa mendapat hasil yang bagus gitu loh. Nah, cuman kita juga ada berita juga nih tentang Milan Skriniar, bahwa si PSG tetap merayu dia ngasih tahu ke Skriniar bahwa lu nggak usah extend lah, lu nggak usah perpanjangan kontrak lu di Inter, nanti lu gua beli gratis aja gitu loh, tapi dengan gaji yang dijanjikan 9 juta sampai 10 juta gitu loh. Nah, semoga aja manajemen segera mendapatkan solusi untuk Milan Skriniar. Ya, mungkin kemarin kan penawarannya 6,5 juta atau 7 juta gitu loh. Semoga aja gitu loh. Jadi kita bisa fokus. Kasihan juga Inzaghi sih kalau menurut gua ya, karena kan dia tidak mendapatkan semua pemain yang dia inginkan, terus terjadi krisis seperti ini, banyak sekali fans, banyak sekali pakar-pakar bola yang menyalahkan Inzaghi gitu loh. Nah, tapi di sepak bola yang namanya kesalahan tuh biasa, tapi bagaimana bangkitnya gitu loh. Nah, sebenarnya Inzaghi kan punya mental juara lah, dia juga pernah juara waktu jadi pemain di Lazio kok. Jadi mental itu kan masih bisa ditularkan. Nah, sekarang tergantung bagaimana Inzaghi tetap melibatkan pemain-pemain muda, dan dia udah harus berani gitu, kayak Belanova, Onana, Aslani, bahkan ya Valentino Carboni itu kan juga bagus gitu. Mulailah dikasih jam bermain gitu loh. Kenapa? Karena kalau pemain-pemain muda ini sudah mulai dapat jam bermain, kepercayaan diri mereka tinggi. Artinya waktu kita kehilangan pemain karena cedera atau akumulasi kartu, kita punya pemain kedalaman tuh yang bisa dimanfaatin gitu loh. Nah, kita punya kedalaman squad tapi jarang dipakai gitu loh. Nah, ini kelemahan kita di musim ini. Semoga aja Inzaghi dapat ide-ide yang bagus dan bisa diterapkan di lapangan. Kenapa? Karena jadwal kita sangat berat, sahabat Bung Bob ya. Sahabat Bung Bob udah tahu lah bakal ketemu Roma, Barcelona, Sassuolo, Barcelona lagi, terus nanti di Serie A gitu loh. Jadi benar-benar banyak banget sebelum Piala Dunia di November, kita 8 pertandingan yang harus kita lakonin, dan semoga aja Inzaghi bisa bangkit dan Inter bangkit. Nah, kita benar-benar istilahnya bisa meraih Scudetto lagi gitu. Nah, sahabat Bung Bob, dari gua, mungkin sahabat-sahabat Bung Bob. Nah, nih sahabat Bung Bob, lihat di belakang gua nih pemain-pemain Inter
Begitulah gua memberikan support buat mereka, begitu juga sahabat Bung Bob supaya mendapatkan solusi. Kita sebagai fans ya dalam kondisi Inter lagi krisis, Simone lagi dalam tekanan, kita tetap memberikan dukungan sahabat Bung Bob. Kecuali ya kalau manajemen sudah berbicara melakukan keputusan pergantian, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kita hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Inter. Sahabat Bung Bob, sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye bye, ci vediamo.